Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, semoga kalian semua baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan kali ini, kelompok 8 akan sedikit membahas tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang beranggotakan yang pertama ada Milda Amaralia Ambarwati dengan MPM 041 dan yang kedua ada Perlita Dara Ayu dengan MPM 058 dan yang ketiga ada Ahmad Torikin Nuril Hidayah dengan MPM 131. Nah, simak terus ya lanjutannya. Nah, di poin pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan itu apa sih? Analisis jabatan itu pengembangan tugas yang dilakukan dalam sebuah jabatan tertentu yang memiliki keterkaitan dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Dilihat dari segi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Nah, dan di slide ketiga ini dijelaskan tentang prinsip analisis jabatan. Yang pertama ada analisis jabatan harus sanggup memberikan fakta yang penting. Yang kedua ada analisis jabatan harus bisa diberikan fakta yang memiliki tujuan. Yang ketiga ada analisis jabatan harus ada perubahan dan tinjauan selalu. Yang keempat ada analisis jabatan harus bisa menunjukkan unsur jabatan yang paling penting. Yang kelima ada analisis jabatan harus bisa memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di poin kedua ini dijelaskan tentang penerimaan SDM. Sumber daya manusia yang berkualitas tidaklah dengan mudah untuk didapatkan. Mencari dan merekrut SDM yang sesuai dengan standar organisasi tidaklah mudah. Salah satu kegiatan yang sangat penting dari kegiatan sumber daya manusia adalah proses penerimaan, yaitu proses dalam menarik tenaga kerja yang memiliki potensi dan kinerja yang baik. Penerimaan merupakan proses mencari, mengajak, dan menemukan sejumlah orang dari luar perusahaan untuk bergabung sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan pada perencanaan sumber daya manusia. Setelah setelah menemukan calon tenaga kerja yang cocok barulah masuk dalam tahap seleksi. Di slide selanjutnya dijelaskan tentang proses seleksi penerimaan sumber daya manusia. Yang pertama ada wawancara awal, kedua penguji seleksi, ketiga wawancara ketenagakerjaan, yang keempat pemeriksaan latar belakang, yang kelima ada evaluasi medis, yang keenam keputusan penyelesaian, dan yang ketujuh surat pengangkatan. Saya akan menjelaskan materi tentang orientasi SDM. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Dimaksud orientasi adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan, maupun kelompok kerja. Pengenalan dan orientasi perlu diprogramkan karena adanya sejumlah aspek yang muncul pada saat seseorang memasuki lingkungan kerja yang baru. Materi-materi yang diberikan pada masa orientasi kepada para SDM atau karyawan baru meliputi yang pertama, profil organisasi termasuk di dalamnya sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi yang ingin dicapai perusahaan, struktur organisasi, berikut pemangku jabatan pada seluruh departemen yang perlu diketahui. Yang kedua, peraturan-peraturan dan berbagai kebijakan perusahaan dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban karyawan. Yang ketiga, berbagai fasilitas yang mungkin dapat digunakan atau tidak boleh digunakan oleh karyawan. Yang keempat, pengenalan kondisi lingkungan kerja di mana karyawan tersebut akan bekerja seperti siapa yang menjadi atasan tidak langsung, rekan kerja, bawahan, kondisi ruangan kerja, dan fasilitasnya. Dan yang terakhir, pengenalan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh SDM yang bersangkutan sesuai dengan job description. Selanjutnya, pemberian kesejahteraan kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, gaji.
Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pergantian ke-12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pendapatan Pegawai Negara Sipil. Pada bab 2 pasal 4 dinyatakan kalau PNS diberi pendapatan pokok bersumber pada kalangan serta ruang yang diresmikan untuk pangkat tersebut. Sebaliknya, pada pasal 5 dikatakan pula kalau seseorang yang dinaikkan jadi calon pegawai negara sipil diberi pendapatan pokok 80% dari pendapatan pokok semacam yang dinyatakan pada pasal 4. Tidak hanya diberi pendapatan pokok, seseorang ASN hendak menemukan peningkatan pendapatan berkala apabila sudah dipenuhi persyaratan semacam sudah menggapai masa kerja kalangan serta evaluasi penerapan pekerjaan sekurang-kurangnya lumayan. Di samping peningkatan pendapatan berkala, seorang PNS diberi tunjangan keluarga serta tunjangan jabatan. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik yang dinaikkan oleh penyelenggara pembelajaran serta satuan pembelajaran yang diselenggarakan oleh warga. Besarnya tunjangan profesi merupakan sebesar pendapatan pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pemasukan serta belanja negara (APBN). Perihal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 serta UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru serta dosen saja, tetapi boleh pula dalam alokasi APBD. Tetapi hingga tahun 2011 ini, pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Di samping pendapatan pokok, tunjangan keluarga, istri, suami, serta anak, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, di sebagian wilayah guru pula menemukan insentif ataupun yang sejenis dengan itu dari dana APBD, kabupaten atau kota di tempat guru tersebut bertugas. Besarnya tentulah bermacam-macam cocok dengan keahlian keuangan wilayah. Pemberian pendapatan serta bermacam-macam tunjangan terhadap guru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pasti dengan tingkatan kesejahteraan yang baik, seorang guru bisa melakukan tugasnya dengan baik pula. Guru tidak lagi wajib bekerja sampingan yang bisa membuat ia mengabaikan tugasnya selaku pendidik di sekolah. Selanjutnya, kenaikan pangkat. Setiap personil berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat itu. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap personil, tetapi juga sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada personil yang bersangkutan atas jeripaya pengabdiannya. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam tahun terakhir. Yang kedua, 5 tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seorang pegawai yang juga merupakan salah satu bentuk dari promosi. Jenis-jenis kenaikan pangkat yaitu 1. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkunya. 2. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural atau fungsional dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. 3. Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. 4. Kenaikan pangkat pengabdian sebagai penghargaan bagi pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya dengan hak pensiun. 5. Kenaikan pangkat anumerta merupakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat yang dimiliki sebelumnya.
Mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal, atau promosi atau demosi dalam satu organisasi. Mutasi dalam sebuah perusahaan adalah hal yang lazim terjadi. Biasanya, mutasi terjadi dalam sebuah perusahaan yang memiliki beberapa kantor cabang. Mutasi atau pemindahan karyawan juga termasuk bagian dari kebijakan HRD perusahaan dengan maksud untuk mendistribusikan SDM dengan tepat dan sesuai akan kebutuhan dari perusahaan. Syarat mutasi karyawan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. 2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. 3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Pemutusan hubungan kerja atau pensiun. Pemutusan hubungan kerja atau pensiun ialah di mana seorang yang umurnya sudah lanjut serta tidak bekerja lagi bisa juga harus diberhentikan, maupun atas permintaan sendiri. Seorang yang pensiun umumnya mendapatkan hak hingga akhir umurnya meski telah tidak bekerja. Bersumber pada UU Nomor 11 Tahun 1969, pensiun diberikan selaku jaminan hari tua dan selaku penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Kategori pensiun. 1. Pensiun normal. Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang umurnya pensiun dipercepat. Pensiun yang diberikan sebab keadaan tertentu, misalnya terdapat pengurangan pegawai di industri tersebut. 2. Pensiun ditunda. Pensiun atas permintaan karyawan, namun umur peminta pensiun belum mencapai umur pensiun. Pensiun yang dana pensiunnya diberikan pada saat peminta berumur pensiun. 3. Pensiun cacat. Pensiun yang diberikan karena sebuah kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan pada suatu industri.